Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya, senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan perkuliahan secara offline ya. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai ya. Berikutnya, kalau kemarin kita sudah mencoba ya membuat layout dasar sederhana ya menggunakan HTML dan CSS, itu adalah dua bahasa pemrograman ya, bahasa markup ya yang digunakan untuk front end rata-rata, front end user, front end development, bagian sisi depan user ya, user yang langsung tampil di view-nya, namanya front end. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan bahasa pemrograman back end ya, back end web programming, yaitu kita di sini akan membahas PHP, bahasa pemrograman PHP ya. Ini harus Anda kuasai dulu, kuncinya di situ ya. Dan memahami HTML, CSS paham, PHP, nah baru kita mendevelop. Ya, mendevelop kita gabungkan jadi satu kesatuan, kita develop. Kali ini kita akan membahas PHP dulu. Anda harus mengenal ya bagaimana cara memulai PHP seperti apa. Untuk sejarahnya sendiri ya. Nah, ini masih salah tulis saya. Jadi untuk PHP sendiri ini pertama kali dikembangkan oleh software developer ya, namanya Rasmus Lertroff pada tahun 95. Ya, dengan ide awal si Rasmus ini ingin mengetahui jumlah pengunjung yang membaca resume online-nya. Ya, di mana skrip yang dikembangkan dapat melakukan dua pekerjaan, yakni merekam informasi visitor awalnya itu ya, dan mengambilkan jumlah pengunjung dari suatu website. Itu sejarah dari PHP. Ya, kita pasti sampai sekarang masih menjumpai ini ya, visitor. Nah, itu awal-awal alasan PHP dikembangkan. Nah, sekarang berkembang lagi. Sekarang sudah berbasis framework ya, jadi sudah bukan from scratch dari awal lagi, tetapi sekarang PHP sudah berkembang lagi menjadi sebuah framework. Artinya sudah di-develop ke dalam sebuah framework, namanya Laravel ya. Ini Laravel. Sekarang sudah lebih ke pengembangan, lebih memudahkan seorang pengembang sebenarnya ya. Nah, ini kita lanjut dulu. Nah, untuk memulai PHP ya, ini yang harus Anda pegang dulu ya, dasarnya dulu. Jadi untuk memulai PHP itu sintaksnya diawali dengan buka kurung, tanda tanya PHP, dan tanda tanya tutup kurung. Ini untuk memulai PHP. Contoh Visual Studio Code, kita jalankan, kita gunakan ini. Kita buat file baru. Kita buat file baru. Nah, kita buat file baru. Bahasa yang digunakan kita tentukan ya, PHP sekalian. Kita simpan dulu. Latihan.php atau latihan gini ya. Tapi kalau pakai notepad harus ditambahkan .php gini. Ya, agar file ini dikenal atau dibaca sebagai file PHP. Ya, untuk memulai PHP diawali dengan seperti ini. Nah, ya, tak buka tak tutupnya ini menandakan bahwasannya ini adalah skrip PHP. Ya, ini skrip PHP. Nah, untuk memulainya, misalkan
untuk menampilkan pesan di layar itu menggunakan echo. Ya, echo, misalkan echo spasi. Ya, untuk mencetak string itu pakai double quote. Halo world ya, halo dunia. Ini jangan lupa titik koma untuk mengakhiri. Kita simpan. Untuk PHP kita wajib ya menggunakan web server yang sudah terinstall PHP tentunya. Tidak bisa langsung diklik 2 kali ya, karena ini sudah backend ya, backend programming. Oke, kita jalankan web di folder mana kemarin, desain web ya, sorry. Nah, ini latihan ya. Nah, untuk mencetak tulisan halo dunia PHP, jadi menggunakan sintaks seperti ini ya, belajar PHP ini echo ya. Nah, PHP sendiri biasanya ya, dan paling banyak ya itu selalu digabungkan dengan HTML yang kemarin kita pelajari ya. Jadi skripnya secara lengkapnya itu seperti ini. Jadi dikombinasikan. Ya. Sama seperti kemarin. Head ya. Kemudian title, belajar PHP seperti begini. Nah, di body oke, kita tambahkan di sini. Nah, kita masukkan di dalam body ya. Nah, begini cara memulai pemrograman PHP di dalam HTML. Nah, kita simpan. Hasilnya sama ya, ada perubahan. Oke, bisa dipahami? Bisa? Oke, ini integrasi PHP dan HTML. Kemudian ada PHP juga mengenal konstanta, sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Kalau Anda belajar di algoritma sudah dijelaskan tentang konstanta kan? Apa yang dimaksud dengan konstanta? Hah? Ini loh, nilai yang tidak bisa dimodifikasi lagi, nilai mutlak, ya, nilai tetap. Ya, dia sama sebetulnya dengan variabel, tetapi ini adalah variabel yang nilainya tetap, tidak mungkin berubah lagi. Contohnya apa? Contohnya misalkan tanggal lahir, ya, atau pi ya, pi di sini, pi atau ya pi ya, yang di matematik ya. Pi nilainya adalah 3,14 sekian-sekian ya. Nah, itu kan nilainya tetap. Nggak mungkin kan pi menjadi nilainya 5. Kalau ada rumus luas lingkaran, pi kali jari-jari kali jari-jari. Nggak mungkin kan pi-nya menjadi 5. Ya. Kalau tidak 3,14 atau 22/7. Wes. Itu namanya konstanta, nilainya tetap. Dimanapun, kapanpun, ya nilainya itu. Nah, di sini dicontohkan dengan pi. Nah, ini seperti ini. Nanti dicoba ya. Coba seperti ini. Aduh, ini double. Dihapus. Simpan. Di refresh. Jalan. Loh, salah ya.
aja. Define P nilainya 3,14 T, ya, echo P yang ditampilkan nilai P ya. Kita coba simpan, kita refresh. Nah, ya. Oke, cara membuat konstanta menggunakan define. PHP lebih sederhana lagi ya. Untuk pembuatan variabel kita tidak perlu susah-susah repot-repot mendeskripsikan ini bilangan integer atau bilangan string ya, atau string ya, bilangan integer atau string, tidak perlu repot-repot ya. Di sini mengenal variabel. Kalau variabel ini bedanya dengan konstanta, variabel ini nilainya berubah-ubah ya, artinya tempat penyimpanan memori sementara, jadi bisa berubah-ubah tergantung kondisi ya. Seperti ini contohnya, tahun ini awalnya isinya 2010, ketika berikutnya ini bisa berubah menjadi 2012 ikut tahun. Nah, cara membuat variabel diawali dengan tanda dolar, ini wajib ini. Jadi kalau membuat variabel misalkan coba, nah harus menggunakan dolar gini ya. Cara mencetaknya juga begitu. Kalau itu variabel tanpa tanda petik ya, langsung tahun seperti ini. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, begini ya. Berikutnya ini kemudian ada operator. Nah, di PHP juga mengenal operator, ada 5 ya. Pengurangan, penjumlahan, perkalian, sama pembagian. Yang terakhir adalah modulus ya. Kalau pengurangan seperti biasa, penjumlahan seperti biasa, perkalian seperti biasa, pembagian. Nah, modulus ini adalah hasil bagi. Misalkan 10 modulus 5, nilainya berapa? Berapa? Ada hasil baginya enggak? 10 bagi 5? Hah? Kalau dibagi nilainya 2. Tapi kalau modulus nilainya berapa ya? Modulus hasil bagi nilainya 0 ya. Coba kita coba sini ya. Ini modulus ya, modulus 5 modulus 2, kita cetak modulus. Nah, apa yang terjadi? Oh, kok 5 modulus 2? Berapa tadi? 10 modulus 5, 0 ya. Kalau 9 berapa? 4. Sisanya ya. Beda ya pembagian sama modulus. Biar tahu ya. Modulus itu hasil bagi. Paham Gideon? 9 modulus 5 sama dengan 4. Kalau dibagi 5, 4, sekian kan? Kalau diselesaikan 4, sekian. Ya, contoh lagi. 5 modulus 2 berapa nih? Waalaikumsalam, masih yuk. 5 modulus 2 1 ya. Itu kan papan ya. Ya ini. Si. Fine. Dia dulu gimana program PT ulang ya. 5 gini ya. 5. Sebentar.
Oh, drawing aja, mana draw ini? Hah? Ini. Bisa kena ya. Bagi 2. 5 bagi 2? 2 ya. 2 kali 2? 4 dikurangi 1 kan. Nah, modulus itu sisanya ini. Kalau bagi yang atas ini, hasil yang atas ya. Itu bedanya ya, modulus sama itu ya. Itu nanti ada fungsi-fungsi tertentu ya, kapan kita gunakan modulus, kapan menggunakan 2 dibagi ya. Oke, kita lanjut. Nanti dicoba ini. Silakan dicoba. Saya bagikan. Kemudian berikutnya operator penugasan. Nah, ini sama. Di bahasa pemrograman juga mengenal begini. Ya, ini karena bukan utamanya di belajar algoritma, jadi saya kenalkan cuplik-cuplik gitu ya. Nanti dicoba aja, diamati perubahannya, oh seperti ini, besok kita kombinasikan ya. Paling tidak Anda sudah bisa menerapkan dan menggunakan PHP ya. Ingat, kalau PHP diawali dengan tanda ini apa ini? Kurang dari tanda tanya PHP, tutupnya tanda tanya tanda lebih besar nih ya. Nih, nah ini adalah penugasan. Nah, penulisannya seperti ini kalau penugasan ya. Kalau penjumlahan plus sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan ya. Modulus tidak ada. Atau boleh dicoba aja ya. Kita coba, misalkan ini ada nilai A, variabel A ya, dengan nilai 50 ini ya. Koma. Nah, di sini misalkan ada echo, langsung aja ya, tak cetak A plus sama dengan 2. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Kita lihat. Nah, 52. Ya, kalau modulus bisa nggak? Kita coba aja. Nah, dicontohkan tidak saya tulis. Nah, ternyata ya juga bisa ya. Ya. Tadi jadi penjelasan saya yang pertama tadi perlu saya ralat, jadi bisa ada sama. Ya, modulus, pembagian, perkalian, pengurangan sama. Nah, ini maksudnya apa? Ya, yang penting itu. Maksudnya apa? Nah, penugasan ini adalah cara untuk mempersingkat ya, mempersingkat kita dalam menuliskan notasi ini. A plus 2 itu sama dengan A plus 2 begini. Ya, ini sama. Ya. Oh, sorry. Karena ini sudah dijumlah, hasilnya dijumlah lagi jadi 7 nanti. Ini begini aja. Ini saya komen, saya simpan. Nah, 5 ya, jadi sama. Nah, untuk mempersingkat penulisan, jadi bisa ditulis penugasan A plus sama dengan 2. Itu artinya variabel A dijumlahkan dengan nilai 2 ya, pemahamannya itu. Berikutnya terkait dengan argumen if else, sama di bahasa pemrograman algoritma sudah diajarkan ya, if else ya. Intinya kita itu belajar berpikir, jika seperti ini harus seperti ini loh, jika tidak seperti ini ya harus ini, gitu loh ya. Kita harus mencoba belajar berpikir logis ya, karena ini nanti berguna di masyarakat juga ya. Apalagi ketika Anda diamanai menjadi seorang pengambil keputusan. Nah, itu harus logikanya harus benar-benar main. Ya, harus keputusannya jika begini harus begini, jika begini harus begini gitu ya. Pentingnya di situ. Kalau Anda tidak mengenal algoritma atau tidak bisa mengambil keputusan, bingung ini gimana ya? Oh, apa ngene yo? Apa ngene ae? Apa ngene? Nah, akhirnya mengambang semua. Tidak ada keputusan. Kalau Anda menggunakan cara berpikirnya algoritma, jika seperti ini, saya harus lakukan seperti ini. Jika seperti ini, yang saya
lakukan seperti ini. Jika tidak, semuanya yang saya lakukan seperti ini. Cara berpikirnya dari step by step. Bagus jadinya. Ya, sama dengan ketika mendapat job juga begitu. Oh, jika dilakukan tanggal seperti ini, ternyata saya harus begini. Oh, berarti kesimpulannya bagaimana? Ya, oh, harus ditunda, harus bagaimana gitu. Melatih cara berpikirnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Misalkan ini ada nilai jarak. Ini pengambilan keputusan ya. Jadi ketika anggap aja ini kilometer satunya ya. Nah, ini ada jarak. Ya, jaraknya itu 19 km. Berarti saya harus naik apa? Itu ya. Saya mau berangkat. Jaraknya 19 km. Nah, saya harus naik apa? Nah, di bawahnya ini ada rule, ada aturan yang saya buat misalkan. Oh, jika jaraknya lebih besar sama dengan 80 km, saya harus bawa mobil. Jika lebih besar sama dengan 40 dan kurang dari 80, saya harus naik motor. Jika jaraknya ya lebih besar 20 atau kurang dari 40, saya harus naik sepeda. Nah, lainnya artinya jika tidak terpenuhi semua yang di atas, berarti saya harus jalan kaki. Artinya tidak terpenuhi apa? Di bawah 20. Ya. Ini saya gabung langsung. N ini adalah logika N ya. N logik, kan ada N or not ya. N ini kedua-duanya harus terpenuhi. Artinya jaraknya itu harus lebih besar 40 dan kurang dari 80. Contohnya apa? Ya 40 itu sendiri, 50, 60, 70 itu kan masih di bawahnya ini ya, di antara ini ya. Kalau yang ini jaraknya harus lebih besar sama dengan 20 dan jaraknya kurang dari 40. Contohnya berapa? 30 km dan lain sebagainya. Nah, saya baru naik sepeda ya. Nah, jika jika kurang dari ini ya harus jalan kaki. Nah, ini rule-rule yang saya buat. Misalkan saya punya rule seperti itu. Nah, ketika saya mendapatkan mau bepergian jaraknya 19 km, berarti saya yang mana ini kira-kira? Saya naik ke apa ini? Hah? Ini jaraknya 19 km. Berarti saya yang mana ini? Kira-kira ini, atau ini? Hah? Naik sepeda, Satrio naik sepeda, Vingga apa? Kira-kira dihadapkan dengan sebuah permasalahan seperti ini ada jarak yang saya tempuh 19 km. Ya, terus saya punya rule ini. Jaraknya ini, jika jaraknya 80 naik mobil ini. Kira-kira mana jawabannya? Jalan kaki yang betul ya. Karena apa? 19 ini kurang dari 20. Masuk sini 19 lebih besar 80, enggak kan? Antara 40 dan kurang dari 80 enggak kan? Enggak memenuhi kan? Nah, jika tidak memenuhi dia akan mengambil plan A, plan B, plan C gitu ya, plan C. Plan C jaraknya lebih besar sama dengan 20, kurang dari 40, enggak kan? Nah, maka yang dilakukan adalah lainnya yang diambil. Kesimpulan terakhir, plan terakhir ya, yaitu jalan kaki. Ini cara berpikirnya logika algoritma seperti itu. Program itu seperti itu ya. Kecuali kecerdasan buatan memiliki banyak pertimbangan. Ya nggak bisa. Oh, saya jalan kaki sepeda nggak bisa. 1010 nggak bisa. Kalau kecerdasan buatan itu ditanyakan, misalkan aman dan bahaya gitu ya. Nah, amannya berapa, nilai apa? Derajat keamanannya berapa? Nilai derajatnya. Berarti aman itu belum tentu aman, tapi ada nilai derajatnya berapa. Aman dalam kategori aman 0, berapa ya, 0, berapa. Nek amannya nilainya 1 atau 100%, berarti memang aman. Tapi kalau amannya masih 10%, nah ini orang akan berpikir, ini benar-benar aman apa tidak. Jadi ada pertimbangan. Itu kalau kecerdasan buatan. Tapi kita tidak belajar di situ, kita fokus di sini aja dulu. Oke, kemudian ada argumen switch. Nah, switch ini sama penggunaannya dengan if ya.
Yang membedakan yang pertama adalah penulisan pasti, ya. Kemudian case kriterianya, ya. Kalau di sini jelas langsung ya case A, kita tidak bisa menggunakan switch antara ya, menggunakan memasukkan logic and or tidak bisa, ya ini langsung. Jika A, case-nya A, berarti nilainya bagus. Case-nya B, baik. Case-nya C, cukup. Case-nya D, kurang. Kalau AB, nggak bisa ya. Langsung ini to the point. Oh, jika A berarti ini. Kasusnya B gini. Ya, sama dengan if. Tapi kalau if lebih fleksibel, bisa seperti ini, ya. Kita bisa membuat jaraknya antara begini. Kalau pakai switch langsung case 40, case 80 gitu ya. Nah, untuk yang 60, 50 bagaimana? Apa ditulis satu persatu? Kan tidak efisien. Ya kita gunakan if. Tapi kalau untuk pemilihan menu kita bisa gunakan ini. Menu kan sudah pasti ya. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4 dan sebagainya. Oke, nanti dicoba ya, diketik aja. Ketik atau di copy paste juga boleh, kalau mau ya diketik. Bisa copy paste kan? Oke, pengulangan for. Nah, ini pengulangan for. Jadi di PHP juga mengenal pengulangan, bisa menggunakan for, while sama do while. Intinya sama. Ya, tinggal Anda cenderung yang mana. Nah, pengulangan ini tujuannya adalah memudahkan kita ketika mau menuliskan atau mencetak variabel yang dilakukan berulang-ulang ya. Contohnya nomor urut. Ya, kalau kita nomor urut 1 10 masih enak ya. Misalkan nih, tolong dicetak, ditampilkan nilai 1 sampai 10. Oke. Eko 1 ini ya. Eko 2. Eko 3 nih. Ini kalau sampai 10, kalau sampai 1000 masa ditulis satu persatu? Kan tidak mungkin ya. Nah, ini guna dari atau fungsi dari pengulangan. Kita gunakan for. Dengan kita buat variabel awal, kita set nilainya 1, for i dari i kurang dari, nah kondisinya berapa? 1000 misalkan. I plus i plus ini increment. Jadi nilai ini akan dijumlahkan 1 terus. Dijumlahkan 1 sampai bertambah nilainya sampai 1000. Seperti itu. Nah, seperti ini. Eko misalkan i ini ya. Tak gabungan HTML ya, tak kasih break. Nah, ini kalau kita refresh, nah langsung sampai 1000 ya. Ini namanya pengulangan. Kita tidak perlu susah-susah atau membantu pekerjaan untuk mengetikkan 1000 ya. Dalam berapa baris ini? 3 garis. Kalau manual ya sampai 1000. Ya, ini fungsi pengulangan. Ada for, ada while. Ini ada while. Kemudian ada pengulangan do while. Oke, sama. Coba kita lihat while. Kalau while penulisannya aja seperti ini. Ya, incrementnya di sini. Sama. Kalau duel, cara bacanya begini, ketika x kurang variabel x kurang dari sama dengan 7, maka dicetak ini. Ya, ukuran font. Jadi dia akan menulis ukuran font 1 sampai 7. Font size-nya 1 sampai 7 di huruf ini. Kode ini, dari kecil ke besar. Ya, coba aja sampai 100 bagaimana ya.
Kemudian juga untuk do while. Do while ini sama dengan while, tetapi dibalik, do dikerjakan dulu baru dikondisikan, ya, di bawah. Kalau yang while tadi dikondisikan dulu baru dikerjakan. Sama. Nah, ini akan lebih enak lagi ketika Anda teman-teman mencoba sendiri. Saya share, ya. Saya bagikan. Baik, saya tutup dulu ya videonya. Terima kasih. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.